Misteri Lawang Sewu, catatan terakhir seorang peneliti malam. Pintu pertama. Raka tiba di Semarang sore itu. Langit mendung, udara lembab, dan aroma hujan menempel di udara. Ia berdiri di depan gedung Lawang Sewu, bangunan tua dengan jendela tinggi dan ket putih kusam. Ia datang bukan sebagai turis, tapi sebagai peneliti. Tugasnya sederhana, mengumpulkan data sejarah dan arsitektur bangunan. Tapi ia tahu, Lawang Sewu bukan sekadar bangunan peninggalan Belanda. Banyak cerita tentang lorong tersembunyi, penjara bawah tanah, dan suara misterius yang muncul di malam hari. Petugas tiket yang berjaga hanya melirik sebentar. "Kalau malam jangan di sini, Nak," katanya. Raka hanya tersenyum, menyalakan kamera, lalu melangkah masuk. Lawang Sewu tampak megah dari dalam. Lantai marmer dingin, koridor panjang, dan jendela yang terbuka sebagian. Suara langkahnya menggema. Ia berhenti di aula utama, menatap tangga melingkar yang menjulang ke lantai 2. Di dinding tergantung foto-foto lama para pekerja kereta api Hindia Belanda. Ia mulai merekam. Gedung ini dibangun tahun 1904 oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, ujarnya ke kamera. Dulu digunakan sebagai kantor administrasi kereta api. Setiap kali ia bicara, ada gema samar, seolah suara lain menirukan. Ia memutar badan. Tak ada siapapun. Raka menulis catatan di bukunya. Ia mencatat detail pintu, jendela, dan struktur dinding. Tapi saat ia sampai di koridor timur, lampu padam sebentar. Saat menyala lagi, salah satu pintu terbuka sedikit. Ia mendekat. Di dalam ruangan gelap, hanya ada meja kayu tua dan kursi besi. Ia masuk, memotret, lalu melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan hitam berdiri menatapnya. Tak bergerak. Raka terpaku. Ia berkedip, dan bayangan itu hilang. Ia keluar dengan napas berat. Mungkin hanya pantulan, katanya pada diri sendiri. Tapi kamera di tangannya merekam sesuatu yang lain. Dalam rekaman, sosok itu masih berdiri di pojok ruangan, menatap lurus ke arah lensa. Malam tiba. Petugas sudah pulang. Raka memutuskan untuk tetap di sana. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita hanyalah mitos. Ia menyalakan senter dan berjalan ke lantai bawah. Di sana ada lorong sempit menuju ruang bawah tanah. Udara berubah lembab dan dingin. Bau besi dan air memenuhi hidungnya. Di ujung lorong ada tangga menuju ruangan kecil dengan pintu besi. Raka mencoba membuka, tapi terkunci. Ia menempelkan telinganya. Ada suara samar, seperti langkah kaki. Ia mundur perlahan. Tangannya gemetar. Tapi rasa ingin tahu lebih besar. Ia menekan tombol rekam dan berbicara ke kamera. Ini ruang bawah tanah Lawang Sewu. Dulu digunakan sebagai penjara oleh tentara Jepang. Banyak narapidana meninggal di sini. Saat ia menyelesaikan kalimat itu, suara langkah berhenti. Seng. Lalu terdengar ketukan 3 kali dari balik pintu besi. Raka menahan napas. Kamera bergetar di tangannya. "Siapa di sana?" Suaranya serak. Tak ada jawaban. Ia menunggu, lalu mengetuk balik. 3 ketukan pelan. Balasan datang lagi. 3 ketukan kuat. Ia lari naik ke atas, keluar ke halaman. Nafasnya tersengal. Tapi saat ia menatap gedung, semua jendela di lantai 2 tampak terbuka. Satu persatu. Hingga semuanya menganga lebar. Lawang Sewu seakan hidup, menatapnya dengan ribuan mata kaca. Raka menatap layar kameranya. Rekaman masih berjalan. Tapi gambar terakhir membuatnya terdiam. Di balik setiap jendela, tampak wajah samar menatap ke arah kamera. Lorong kedua. Hujan turun deras malam itu. Raka duduk di kamar kosnya di daerah Mugas, menatap layar laptop. Ia memutar rekaman semalam di Lawang Sewu. Setiap adegan ia amati perlahan. Saat kamera menyorot koridor timur, sosok gelap di pojok ruangan tampak jelas. Tak buram, tak samar. Wajahnya pucat, tanpa mata, hanya rongga hitam. Berdiri diam seolah tahu sedang direkam. Raka berhenti menonton. Ia mematikan laptop, tapi bayangan itu masih menempel di pikirannya. Ia tidak tidur semalaman. Pukul 7 pagi, ia kembali ke Lawang Sewu. Petugas yang kemarin, Pak Sarman, menyapanya dengan canggung.
Kamu yang semalam masih di dalamnya? Hati-hati, nak. Banyak yang salah pulang dari situ. Raka hanya mengangguk. Ia beralasan ingin meneliti bagian bawah gedung lebih detail. Sarman menatapnya lama sebelum memberi izin. Kalau begitu, jangan lebih dari jam 5 sore, katanya. Raka membawa kamera, peta bangunan, dan senter. Ia mulai dari sisi barat gedung, tempat yang jarang dikunjungi turis. Di sana, lantainya lembab, dan dindingnya penuh lumut. Setiap langkah mengeluarkan suara berderit. Ia berhenti di depan pintu besi tua. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Ia menyalakan kamera dan merekam. Ini bagian barat Lawang Sewu. Dulu dipakai untuk administrasi dan ruang arsip. Tapi beberapa catatan menyebut ada lorong penghubung menuju ruang bawah tanah utama. Ia mendorong pintu itu. Berat sekali, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Setelah beberapa kali dorongan, pintu terbuka sedikit, cukup untuk tubuhnya menyelinap masuk. Ruangan di balik pintu itu gelap. Bau apek dan debu menyengat. Ia menyorot dengan senter. Ada rak-rak besi berisi map kuning tua dan dokumen rusak. Di lantai, ada helm baja berkarat dan rantai putus. Ia mendekat. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari rak. Sebuah map terbuka. Di dalamnya, ada foto hitam putih. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang berdiri di depan tangga Lawang Sewu. Di antara mereka, Raka melihat wajah yang sama dengan sosok di rekamannya. Wajah tanpa mata. Ia menjatuhkan foto itu. Saat ia membungkuk untuk mengambil, suara langkah terdengar dari belakang. Pelan, tapi jelas. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Senter bergetar di tangannya. Ia berbicara pada kamera, suaranya tegang. Saya mendengar langkah kaki di belakang saya. Tidak ada orang. Ini pukul 10 pagi. Semua pintu dikunci kecuali pintu depan. Ia melangkah ke arah suara itu. Lorong kecil di ujung ruangan mengarah ke bawah. Di situ ada tangga batu dengan dinding yang basah. Udara di sana lebih dingin. Ia turun perlahan. Di bawah, lorong itu bercabang dua. Kiri ke arah ruang bawah tanah yang pernah ia datangi semalam. Kanan mengarah ke bagian yang belum ia telusuri. Raka memilih kanan. Di ujung lorong, ada pintu kayu dengan tulisan pudar berbahasa Belanda. Ia membaca pelan, Verboden toegang. Terlarang masuk. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya berisi deretan meja dan kursi tua. Seperti ruang interogasi. Di salah satu meja ada rantai kecil dan segelas air berdebu. Ia memotret ruangan itu. Tapi saat lampu flash kamera menyala, ia melihat bayangan di dinding. Bayangan seseorang duduk di kursi, menunduk. Tapi di kursi nyata, tak ada siapapun. Raka mendekat. Ia duduk di kursi itu, mencoba membayangkan suasana saat Jepang menduduki tempat ini. Mungkin disinilah para tahanan disiksa. Mungkin jeritan mereka masih tertinggal di udara. Ia menyalakan perekam suara. Ini ruang bawah tanah sisi kanan. Tidak ada cahaya alami. Struktur bata masih utuh. Di meja ada bekas tali besi, mungkin digunakan untuk mengikat tahanan. Saat ia selesai berbicara, terdengar bisikan. Sangat dekat. Keluar. Satu kata, tapi jelas. Raka berdiri. Ia menyorot ke sekeliling. Tak ada apapun. Tapi semua kursi kini menghadap ke arahnya. Ia mundur. Nafasnya cepat. Ia berlari keluar lorong. Tapi pintu kayu tadi menutup sendiri dengan suara keras. Raka menendang pintu itu. Terkunci dari luar. Ia memukul-mukul sambil berteriak. Kamera masih merekam. Di antara suaranya sendiri, terdengar suara lain. Ratapan pelan. Tangisan perempuan. Ia memejamkan mata, berusaha berpikir. Lalu ia menunduk, melihat sesuatu di lantai. Ada tulisan di tanah basah, seolah baru ditulis, kau sudah membuka pintu kedua. Raka mundur. Tangannya gemetar. Ia menyalakan perekam suara lagi. Tapi alat itu kini memutar ulang bisikan yang sama. Keluar. Ulang-ulang. Ia mendorong pintu sekuat tenaga. Engselnya lepas. Ia keluar ke lorong utama. Nafasnya tersengal. Ia tak berhenti berlari sampai keluar gedung.
Hujan masih turun. Ia berdiri di halaman, basah kuyup. Petugas di pos melihatnya datang. "Kamu kenapa?" tanya mereka. Tapi Raka tak menjawab. Malamnya, di kamar, ia menonton ulang rekaman dari ruang bawah tanah itu. Di detik ke-47, saat bisikan pertama terdengar, tampak jelas di belakang kursi ada sosok perempuan berambut panjang mengenakan seragam putih kotor. Wajahnya kosong. Tapi yang membuat Raka membeku bukan sosok itu. Di dinding belakang perempuan itu, ada tulisan lain yang tak ia lihat sebelumnya. Lorong ketiga menunggu. Ia menutup laptop. Tapi di cermin kamar kosnya, bayangan kursi ruang bawah tanah masih terlihat di belakang punggungnya. Lorong ketiga. Raka tidak keluar kamar selama 2 hari. Ia menutup tirai, mematikan ponsel, dan hanya duduk di depan laptopnya. Setiap kali ia memutar rekaman dari ruang bawah tanah, bagian yang menampilkan tulisan, lorong ketiga menunggu, selalu berubah posisi. Kadang di dinding kiri, kadang di lantai. Ia sudah memastikan tak ada orang lain yang mengedit videonya. File aslinya bahkan tidak bisa dipindahkan ke flash disk. Sistem laptopnya terus error setiap kali mencoba. Di malam ketiga, rasa ingin tahu itu kembali menguasainya. Ia menatap peta Lawang Sewu yang ia dapat dari arsip Balai Cagar Budaya. Di sana tertulis ada 3 lorong bawah tanah utama. 2 sudah ia temukan. Lorong ketiga disebut lorong air, karena sebagian areanya terendam sejak zaman Jepang. Tidak ada akses resmi ke sana. Tapi di catatan tahun 1945, disebut ada tangga tersembunyi di ruang kontrol air bagian utara gedung. Raka tahu itu berbahaya. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik lorong-lorong itu. Pukul 6 sore, ia kembali ke Lawang Sewu. Ia menunggu sampai semua pengunjung pulang. Ia pura-pura ikut keluar, lalu bersembunyi di balik ruang arsip. Setelah gedung gelap dan senyap, ia menyalakan senter kecil dan mulai bergerak ke arah utara. Suara air menetes terdengar dari balik dinding. Udara di sana lembab dan dingin. Ia menemukan pintu kayu kecil di bawah tangga. Tertulis, pompa. Ia mendorong perlahan. Ruangan itu kecil, berisi mesin tua dan pipa besi berkarat. Di ujung ruangan, lantainya retak. Ada celah besar di baliknya. Raka menyalakan kamera. Saya menemukan akses menuju lorong ketiga. Tidak tercatat di peta terbaru. Tapi sesuai catatan 1945, ini seharusnya mengarah ke ruang air bawah tanah. Ia meletakkan kamera di dada dengan harnes. Lalu ia merayap masuk melalui celah itu. Di dalamnya, suara air mengalir samar. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang. Dindingnya dari bata tua, sebagian tertutup lumut. Ia berjalan pelan, menyorot sekeliling dengan senter. Setelah beberapa meter, lorong itu terbuka menjadi ruangan besar. Separuhnya terendam air setinggi lutut. Ada 5 tiang beton menopang langit-langit. Di tengah ruangan, ada benda seperti peti kayu besar. Ia mendekat. Peti itu tertutup rapat dengan rantai besi. Di atasnya ada tulisan Belanda pudar, Vergeten nooit. Ia membuka buku catatannya. Kata itu berarti, jangan lupakan. Ia menyentuh rantai. Saat jarinya mengenai logam, air di sekelilingnya mulai bergolak. Riak kecil berubah jadi pusaran. Ia mundur. Airnya keruh. Tapi dari dalam pusaran muncul gelembung-gelembung besar. Seperti seseorang sedang berjalan di bawah permukaan. Raka menyorot ke arah pusaran itu. Kamera merekam, tapi gambar bergetar. Tiba-tiba suara muncul di speaker kamera. Suara tawa kecil, lalu diikuti bisikan panjang dalam bahasa Belanda. Raka tak mengerti, tapi satu kata jelas, darah. Ia berbalik, tapi pintu tempat ia masuk sudah tertutup rapat. Ia mencoba mendorong, tak bisa. Ia menendang, tapi sia-sia. Lalu suara rantai dari peti terdengar bergerak sendiri. Raka menyorot senter ke arah peti. Rantainya bergoyang. Satu persatu kaitnya lepas. Tutup kayu bergeser perlahan. Ia tak sempat berpikir. Dari dalam peti muncul udara dingin luar biasa. Uap putih naik ke langit-langit. Lalu terdengar napas berat. Peti itu berguncang. Raka menekan tombol rekam terus-menerus. Ini bukan angin. Tutupnya bergerak sendiri. Katanya dengan suara gemetar.
Dari dalam peti muncul sesuatu yang mirip tangan. Pucat, kurus, dan berlendir. Tangan itu mencengkeram sisi peti, lalu satu lagi muncul. Raka melangkah mundur. Tangan itu menarik tubuh keluar. Sosok perempuan. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang compang-camping. Tapi tubuhnya bukan tubuh utuh. Separuh dari pinggang ke bawah seperti kabut air. Ia mengangkat kepala. Wajahnya kosong, tanpa mata, hanya dua lubang hitam menganga. Raka terpaku. Ia berusaha bicara, tapi tak ada suara keluar. Sosok itu membuka mulut perlahan, mengeluarkan suara serak seperti air mendidih. Mengapa kau membuka pintu ketiga? Ia mundur, tergelincir ke air. Senter jatuh, tapi kamera masih menyala. Sosok itu bergerak mendekat, melayang di atas air. Raka berusaha meraih tangga besi di dinding, tapi tidak sampai. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Tangannya terulur. Kami terkunci di sini, katanya lagi. Dan sekarang kau juga. Raka berteriak, menendang air sekuat tenaga. Ia menabrak dinding, menemukan celah kecil di samping pipa. Ia memaksa tubuhnya masuk, merangkak ke atas. Air semakin deras. Ia naik beberapa meter, hingga menemukan pintu besi lain. Ia mendorong kuat-kuat, dan akhirnya pintu itu terbuka. Ia keluar ke ruang generator di sisi utara gedung. Nafasnya berat, tubuhnya basah kuyup. Ia menatap jam. Pukul 2 dini hari. Ia berlari keluar gedung tanpa menoleh ke belakang. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara pintu berderak. Jendela-jendela di lantai 2 terbuka bersamaan. Sama seperti malam pertama. Tapi kali ini, dari setiap jendela, menetes air. Raka kembali ke kos dengan tubuh gemetar. Ia menonton rekaman itu pagi harinya. Dalam video, saat ia terjatuh ke air, kamera merekam dengan jelas. Sosok perempuan itu bukan hanya satu. Ada banyak. Puluhan wajah tanpa mata muncul dari permukaan air. Semua menatap ke arah kamera. Dan di detik terakhir sebelum kamera padam, tulisan muncul di layar. Seperti terbakar dari dalam file itu, lorong ketiga telah terbuka. Kau tidak bisa menutupnya lagi. Raka menatap layar kosong. Di cermin belakangnya, pantulan air masih menetes dari rambutnya, meski ia sudah kering sejak pagi. Suara dari dalam dinding. Sejak malam ia membuka lorong ketiga, Raka tak lagi sama. Ia jarang keluar kamar. Ia menutup semua jendela dan mematikan lampu. Tidur pun tak bisa lama. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara air menetes. Kadang di kamar mandi, kadang di langit-langit, bahkan di dalam telinganya sendiri. Suara itu tidak berhenti. Kadang diiringi bisikan. Pelan, tapi jelas. Kau tak seharusnya melihat kami. Raka berusaha rasional. Ia membaca ulang semua catatan tentang Lawang Sewu yang ia kumpulkan. Ia menemukan laporan dari tahun 1946. Di situ tertulis bahwa Jepang pernah menenggelamkan puluhan tahanan di ruang air bawah tanah karena ledakan pompa. Mereka terkunci di dalam tanpa jalan keluar. Setelah perang selesai, bangunan itu dikeringkan sebagian, tapi banyak jasad yang tidak pernah ditemukan. Pemerintah menutup akses itu dengan semen. Tapi catatan tambahan tertulis, kadang terdengar suara dari bawah tanah. Seperti seseorang meminta tolong. Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengira pikirannya hanya lelah. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, listrik kamar kosnya padam. Ia menyalakan senter ponsel. Cahaya redup itu menyorot ke tembok di depannya. Dindingnya basah. Dari sana menetes air bening. Ia mendekat dan menyentuhnya. Tapi yang keluar bukan air, melainkan darah encer. Menetes perlahan dari celah cat yang retak. Ia mundur cepat, terpeleset, dan ponselnya jatuh. Saat ia menunduk untuk mengambilnya, layar ponsel menyala sendiri. Kamera aktif. Dan di layar, terlihat wajah perempuan tanpa mata berdiri di belakangnya. Raka menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin menyelimuti kamar. Udara berat, seperti ruang bawah tanah. Ia memaksa diri keluar, tapi gagang pintu tak bisa digerakkan. Kunci berputar sendiri dari dalam. Ia menendang,
Tapi pintu tetap terkunci. Lalu dari dinding terdengar suara ketukan. Pelan, teratur. 3 kali. Sama seperti di ruang bawah tanah malam pertama. Ia menatap sumber suara itu. Tembok bagian pojok bergetar. Catnya retak. Dari celahnya, terdengar bisikan. Kali ini lebih jelas, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Kami di sini. Buka. Air belum berhenti. Lihat kami. Raka memukul tembok dengan tangan. Apa yang kalian mau? Teriaknya. Suara itu berhenti sesaat, lalu bergema lagi. Tutup pintunya. Ia tak mengerti. Pintu mana? Katanya lirih. Tapi jawabannya datang cepat. Semua jendela kamar bergetar dan terbuka bersamaan. Angin kencang masuk membawa bau lembab seperti ruang bawah tanah. Ia berlari menutup satu persatu. Tapi dari luar jendela terlihat pemandangan yang bukan kota Semarang. Ia melihat koridor Lawang Sewu, dalam kegelapan, seperti jendela itu kini menjadi penghubung ke sana. Raka menatap ngeri. Ia melihat dirinya sendiri di ujung koridor, sedang menatap balik ke arahnya. Sosok itu identik. Baju yang sama, rambut sama, wajah sama, tapi matanya kosong. Sosok itu melangkah mendekat di dalam pantulan jendela. Raka mundur ke dinding. Tapi sosok itu terus maju. Dalam hitungan detik, jendela kamar berubah menjadi pintu. Dan dari baliknya keluar bau air dan karat. Ia mengambil kamera, menyalakan perekam. Hari keempat penelitian. Saya tidak tahu ini nyata atau tidak. Tapi suara dan bayangan dari Lawang Sewu muncul di kamar saya. Ia bicara cepat, napas tersengal. Saya pikir mereka ingin sesuatu ditutup. Tapi saya tidak tahu apa. Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras. Suara langkah kaki mendekat dari lorong luar. Seseorang mengetuk 3 kali. Raka, panggil suara itu. Terdengar seperti Pak Sarman, penjaga Lawang Sewu. Kamu buka. Nak, aku tahu kamu mendengar mereka. Raka mendekat ke pintu. Pak Sarman? Bagaimana Bapak bisa tahu di mana saya tinggal? Suara itu tertawa kecil. Aku dulu penjaga lorong itu. Darah Raka berdesir. Ia tahu nama itu muncul di salah satu laporan tahun 1950-an. Sarman disebut hilang di ruang air bawah tanah. Tak pernah ditemukan jasadnya. Ia mundur. Suara di luar pintu kini berat dan pelan. Buka, Raka. Mereka haus. Ketukan berubah jadi hentakan. Pintu bergetar makin keras. Raka mengambil kursi dan menahannya di bawah gagang pintu. Ia merekam semuanya. Seseorang atau sesuatu mencoba masuk. Dari dinding di belakangnya, air mulai mengucur deras. Bau lumpur bercampur darah. Di antara air itu, muncul jari-jari tangan pucat, merobek dinding dari dalam. Suara erangan bergema di seluruh kamar. Raka menjerit, lalu mematikan kamera. Esok paginya, tetangga kos menemukan kamarnya kosong. Lantai basah, tapi tidak ada tanda perkelahian. Di meja hanya tersisa kamera. Saat diputar, rekamannya berhenti di menit ke-38. Dalam gambar terakhir, dinding kamar berubah menjadi bata merah, sama persis dengan dinding ruang bawah tanah Lawang Sewu. 3 hari kemudian, penjaga Lawang Sewu melapor pada polisi karena menemukan sepatu milik Raka di halaman utara gedung. Di dalamnya, penuh air. Penelusuran terakhir. 3 minggu setelah Raka menghilang, nama mahasiswa itu mulai ramai dibicarakan di media lokal Semarang. Polisi menyebutnya kasus orang hilang biasa. Tapi teman-teman kampusnya tahu ada yang lebih dari itu. Di laptop Raka yang ditemukan di kamar kosnya, ada puluhan video pendek tentang Lawang Sewu. Sebagian besar berisi rekaman biasa, tapi 3 di antaranya berbeda. Dalam video terakhir, Raka terlihat bicara sendiri di ruangan gelap, mengatakan bahwa lorong ketiga telah terbuka. Setelah itu, layar hitam. Salah satu temannya, Dimas, memutuskan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas adalah mahasiswa sejarah juga, satu angkatan dengan Raka. Ia tahu obsesi Raka terhadap bangunan kolonial. Tapi kali ini, ia ingin membuktikan bahwa Lawang Sewu tidak seseram yang dikatakan orang. Kalau Raka bisa ke sana sendirian, aku juga bisa, katanya pada Hana, pacar Raka,
yang sejak awal menolak ide itu. Hana menyerahkan buku catatan Raka. Di halaman terakhir tertulis 3 kata besar, lorong ketiga terbuka. Di bawahnya ada peta kasar dengan tanda merah di bagian utara gedung. Dimas menatapnya lama, lalu memasukkan buku itu ke tas. Aku akan merekam semuanya. Kalau ada yang aneh, aku keluar. Malam itu, Dimas dan Hana datang ke Lawang Sewu diam-diam. Mereka memanjat pagar belakang dan masuk lewat jendela ruang arsip. Gedung itu kosong dan gelap. Hanya suara serangga dari luar. Hana membawa senter, sementara Dimas menyiapkan kamera ponsel. Mereka berjalan pelan di lorong barat, melewati ruangan-ruangan kosong dengan cat dinding mengelupas. Raka selalu mulai dari sisi timur, kata Hana sambil menatap sekitar. Dia bilang, di bagian utara ada sesuatu yang disembunyikan. Dimas membuka catatan Raka. Di halaman tengah ada kalimat, jangan menatap cermin di ruang pompa. Ia mengernyit. Raka menulis ini setelah menonton rekamannya, ujarnya pelan. Hana hanya menggigit bibir. Mereka tiba di ruang pompa. Bau karat dan lembab menyeruak. Di tengah ruangan, ada mesin besar berdebu dan dinding yang retak. Di sudut, tergantung cermin tua berbingkai kayu. Hana menyorotnya dengan senter. Cerminnya buram, tapi ada noda seperti bekas air di permukaannya. Ini mungkin yang dimaksud Raka, kata Dimas sambil mendekat. Ia memegang kamera, merekam dari jarak dekat. Tapi saat cahaya senter Hana menyorot cermin, bayangan mereka tidak terlihat. Cermin itu menampilkan ruangan yang sama, tapi kosong. Kenapa pantulannya tidak ada? Tanya Hana pelan. Dimas menelan ludah. Mungkin lapisannya rusak. Ia mencoba menyentuh permukaan cermin. Dingin sekali. Tapi begitu jarinya menempel, permukaan itu bergetar seperti air. Hana menjerit. Jangan sentuh. Tapi terlambat. Dari dalam cermin muncul bayangan lain. Bukan Dimas, bukan Hana. Sosok itu mengenakan jaket yang sama dengan Raka. Wajahnya pucat, rambutnya basah, matanya kosong. Ia berdiri diam di balik permukaan cermin, seolah terjebak di sana. Raka. Hana memanggil. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tapi mengangkat tangan, menunjuk ke arah dinding retak di belakang mereka. Dimas menoleh cepat. Dari celah retakan itu, keluar suara air menetes. Mereka mendekat. Di balik retakan, ada ruang sempit yang tampak seperti lorong. Dimas membuka lebih lebar dengan linggis kecil yang ia bawa. Angin dingin keluar dari sana. Ini pasti lorong ketiga, katanya. Hana menarik tangannya. Kita sudah lihat cukup. Raka mungkin. Tidak, potong Dimas. Aku harus tahu. Ia menyalakan kamera dan merayap masuk. Hana terpaksa mengikut. Lorong itu rendah, dindingnya lembab, dan air menetes dari langit-langit. Setelah beberapa meter, lorong itu terbuka menjadi ruangan besar. Separuh terendam air. Di tengah ruangan ada peti kayu besar yang terbuka. Rantai besinya berserakan. Dimas menyorotnya. Ini seperti di video Raka, bisiknya. Hana memegangi tangannya erat. Dimas, kita pergi sekarang. Tapi Dimas justru mendekat ke peti itu. Di dalamnya kosong, hanya ada lumpur dan potongan kain putih. Ia menyorot dinding. Ada tulisan besar berwarna hitam, kau membukanya lagi. Lampu senter Hana mulai redup. Suara air bergolak di sekitar kaki mereka. Dari bawah air muncul gelembung besar, lalu suara serak, kenapa kalian kembali? Hana menjerit dan menarik Dimas mundur. Tapi di belakang mereka, lorong yang tadi dilewati kini tertutup air. Pintu masuk lenyap. Dimas menyorot sekeliling. Air makin tinggi, kini sampai lutut. Dari dalam air muncul tangan-tangan pucat, mencengkeram kaki mereka. Dimas mencoba menarik Hana, tapi dia terpeleset. Kamera terlepas dan jatuh ke air. Dalam rekaman yang kemudian ditemukan, tampak Dimas berteriak, lalu terseret ke arah peti. Hana berusaha memegang tangannya, tapi sosok perempuan tanpa mata muncul di belakangnya dan menariknya ke dalam air. Rekaman berakhir dengan gambar kabur dari dalam air. Terlihat wajah-wajah samar di bawah permukaan, lalu layar gelap. 3 hari kemudian, polisi menemukan kamera itu di halaman belakang Lawang Sewu,
di dekat kolam tua yang sudah kering sejak lama. Saat diperiksa, kamera itu masih menyala. Tapi tanggal di video menunjukkan waktu yang belum terjadi, 3 hari ke depan. Tidak ada tanda Dimas dan Hana. Polisi menutup kasus itu dengan alasan hilang di area terlarang. Namun penjaga malam Lawang Sewu melaporkan hal aneh. Setiap malam sekitar pukul 2, ia mendengar suara langkah kaki dan bisikan 2 orang di sisi utara gedung. Kadang terdengar suara perempuan memanggil nama Raka. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan 3 orang berjalan di lorong bawah tanah, melalui celah kaca ruang pameran. Mereka tidak bergerak seperti pengunjung biasa. Langkahnya pelan, serempak, dan tanpa suara. Hingga kini, pengelola menutup akses ke ruang bawah tanah utara dengan tembok beton baru. Tapi setiap kali hujan deras, air merembes dari dinding itu. Bersamanya keluar bau besi dan karat. Bisikan dari dinding. 3 bulan setelah kejadian hilangnya Raka, Dimas, dan Hana, Lawang Sewu kembali sunyi. Tidak ada lagi mahasiswa yang datang meneliti. Tidak ada lagi wisata malam. Pengelola menutup sebagian besar ruangan, terutama bagian utara yang kini disegel dengan semen dan plat baja. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang penjaga baru bernama Pak Wiryo mulai bekerja menggantikan penjaga lama yang mendadak berhenti tanpa alasan. Malam pertamanya terasa biasa saja. Ia berkeliling dengan senter dan membawa radio kecil untuk mengusir sepi. Tapi saat melewati koridor utara, tempat yang katanya tidak boleh didekati, ia mendengar suara samar, seperti seseorang sedang mengetuk dari balik dinding. Tok tok tok. Ia berhenti. Menyorotkan senter ke dinding yang baru disemen. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini diiringi bisikan pelan, seperti suara perempuan. Tolong. Pak Wiryo mematikan radionya. Hening. Lalu terdengar lagi, lebih jelas. Buka, kami di sini. Bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke pos jaga. Semalaman ia tak berani keluar. Tapi ketika pagi datang, rasa penasaran mengalahkan takut. Ia memanggil 2 rekannya untuk memeriksa. Dinding itu tampak normal. Tapi di salah satu sudut bawah semen, ada retakan kecil seperti bekas tekanan dari dalam. Sejak malam itu, suara-suara mulai sering terdengar. Kadang suara langkah, kadang tawa anak kecil, kadang suara benda jatuh padahal ruangan kosong. Rekan-rekan penjaga yang lain mulai resah. Beberapa memilih tidak datang malam hari. Suatu malam, Pak Wiryo membawa ponselnya untuk merekam. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu nyata. Tepat pukul 2 dini hari, ia berdiri di depan dinding utara. Menyandarkan ponsel di tiang kayu, menyalakan kamera, dan menunggu. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian. Tapi tiba-tiba, udara di sekitar ruangan menurun drastis. Napasnya keluar seperti asap. Dari speaker ponsel terdengar bunyi samar, seperti frekuensi yang terdistorsi. Lalu dari dinding muncul noda gelap yang merembes cepat, membentuk pola seperti tangan yang menekan dari balik permukaan semen. "Siapa di sana?" teriak Pak Wiryo. Tidak ada jawaban. Tapi kamera merekam sesuatu yang matanya sendiri tak bisa lihat. 3 sosok samar muncul di belakangnya. 2 pria dan 1 perempuan. Mereka berdiri diam, wajahnya buram, dan tubuhnya tampak basah. Saat ia memutar badan, sosok-sosok itu lenyap. Tapi dari dalam kamera, suara Raka terdengar jelas. "Jangan buka lagi lorongnya, mereka sudah tahu." Keesokan harinya, Pak Wiryo menunjukkan rekaman itu pada pengelola. Tapi ketika diputar di komputer, filenya rusak. Hanya terdengar suara dengungan aneh dan 1 frame yang jelas. 3 wajah pucat menatap ke arah kamera dengan mata hitam kosong. Pengelola memutuskan memanggil tim spiritual dari Solo untuk melakukan ritual pembersihan. Malam itu, mereka menyalakan dupa dan menabur bunga 7 rupa di depan dinding. Seorang sesepuh bernama Mbah Darto memimpin doa. Tapi di tengah ritual, ia tiba-tiba menatap kosong ke arah dinding dan berteriak keras. "Kamu memanggilnya lagi. Mereka bukan manusia." Semua orang panik. Dinding itu bergetar hebat, dan dari celah kecil di atas semen, keluar semburan air bercampur darah berbau karat. Suara jeritan menggema di seluruh bangunan, tapi tak jelas dari mana asalnya. Setelah kejadian itu, Mbah Darto jatuh pingsan. Saat sadar, ia hanya berkata singkat, "3 roh itu bukan korban,
tapi penjaga gerbang. Ada sesuatu yang lebih tua di bawah mereka. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan muda bernama Nadia datang ke Lawang Sewu untuk menulis artikel. Ia tertarik dengan semua kisah hilangnya mahasiswa dan penjaga yang resign. Tapi yang paling menarik baginya adalah rekaman ponsel Pak Wiryo yang kini tersebar di forum daring. Malam itu, Nadia nekat menyelinap masuk bersama temannya, Bayu, seorang fotografer. Mereka ingin membuktikan apakah kisah itu benar atau hanya bualan. Dengan peralatan kamera infrared dan perekam suara, mereka berjalan menuju sisi utara. Gedung itu terasa hidup. Bayu mendengar langkah-langkah mengikuti dari belakang, tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Nadia mencatat setiap suara yang ia dengar, ketukan, bisikan, dan sekali waktu, suara seperti seseorang mengucap pelan, "Lorong ketiga buka lagi." Mereka tiba di dinding yang disemen. Retakannya kini makin besar. Dari dalam keluar udara dingin berembus, dan terdengar bunyi gemerisik seperti air mengalir. Bayu menyalakan kamera infrared. "Aku lihat sesuatu," katanya. Di layar, terlihat siluet 3 orang berdiri di sisi lain dinding. Tubuh mereka seolah menyala hijau pucat. Nadia mendekat, menempelkan telinga ke semen. Suara Raka terdengar samar, jelas, seperti dari balik air. "Jangan percaya pada bayanganmu." Tiba-tiba, dinding di depan mereka bergemuruh. Bayu mundur, tapi Nadia terpaku. Dari retakan itu muncul tangan pucat, menarik gelang yang dulu pernah ia lihat di foto, gelang milik Hana. Nadia terdiam, lalu tanpa pikir panjang, ia menyentuh tangan itu. Seketika seluruh ruangan bergetar keras, kamera jatuh, dan suara air menggelegak memenuhi udara. Rekaman terakhir yang tersisa hanya menampilkan gambar buram ruangan kosong, dengan suara air menetes tanpa henti. Lalu muncul satu kalimat berbisik, nyaris tak terdengar. "Gerbang sudah terbuka." Seminggu kemudian, Lawang Sewu kembali ditutup untuk umum. Petugas mendapati air menggenang di ruang bawah tanah, padahal musim kemarau panjang belum berakhir. Di antara genangan itu, muncul serpihan-serpihan foto yang tampak baru. Wajah Nadia dan Bayu berpose di depan dinding semen, tersenyum meski tidak ada yang pernah mengambil foto itu. Dan malam-malam setelahnya, penjaga baru melaporkan sesuatu yang sama. Setiap jam 2:13, terdengar langkah kaki dan bisikan perempuan di koridor utara. Kadang terdengar suara lelaki berkata pelan, "Lorong ketiga sudah terbuka. Sekarang mereka bebas." Lorong ketiga. Setelah berita hilangnya Nadia dan Bayu, pemerintah kota menugaskan tim arkeologi khusus dari Universitas Diponegoro untuk meneliti ulang struktur bawah tanah Lawang Sewu. Mereka menemukan bahwa fondasi gedung itu lebih dalam dari yang tercatat di arsip kolonial. Ada lorong-lorong tersembunyi yang belum pernah dipetakan. Tim itu dipimpin oleh Dr. Arya Prasetyo, ahli arkeologi berpengalaman yang dikenal skeptis terhadap cerita mistis. Arya datang pagi-pagi. Udara Semarang lembab dan matahari menembus jendela besar gedung tua itu, menimbulkan pantulan keemasan di lantai marmer. Ia memeriksa setiap ruangan, mencatat ukuran dan arah lorong. Tapi ketika sampai di sisi utara, langkahnya terhenti. Dinding yang dulu disemen kini retak parah. Beberapa bagian terkelupas, memperlihatkan batu bata tua di baliknya. "Ini bukan semen biasa," katanya sambil mengetuk dinding. "Campurannya seperti plester abad ke-19. Mungkin bagian asli bangunan Belanda." Asisten mudanya, Sinta, memotret setiap detail. Tapi kamera digitalnya sering mati mendadak. Saat ia menyalakan ulang, layar menampilkan gambar buram 3 sosok berdiri di belakang Arya. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun di sana. Malamnya, Arya memutuskan untuk tinggal di gedung itu. Ia ingin melanjutkan survei ke ruang bawah tanah yang selama ini tertutup air. Pukul 9 malam, ia, Sinta, dan 2 pekerja bangunan menuruni tangga sempit yang lembab. Bau besi dan air menguar kuat. Mereka menyalakan lampu sorot portabel, menyinari lorong sempit yang dipenuhi kelelawar. "Airnya dangkal," kata Sinta. "Kita bisa jalan pelan-pelan." Arya mengangguk. Ia melangkah lebih dulu. Dinding di sekitar mereka penuh bekas paku dan coretan angka. Di salah satu titik, ia melihat ukiran aneh menyerupai simbol lingkaran dengan 3 garis melintang. "Ini bukan simbol teknik. Mungkin tanda ritual," gumamnya.
Tiba-tiba terdengar suara bergema dari ujung lorong. Suara seperti seseorang menggeser rantai besi. Para pekerja berhenti. Arya menyorot senter ke arah suara, tapi lorong di depan tampak kosong. Saat mereka melangkah lagi, air di bawah kaki bergetar. Gelombang kecil muncul dari tengah lorong, padahal tak ada angin. "Pak, lihat!" seru Sinta. Dari kejauhan, cahaya redup muncul di ujung gelap lorong. Warnanya biru pucat, bergerak lambat, lalu hilang. Mereka terus berjalan sampai menemukan pintu besi tua tertutup rapat. Di atasnya terukir tulisan Belanda yang sebagian pudar. Der Degang, Verboden Toegang. Lorong ketiga, dilarang masuk. Arya berjongkok, memeriksa kunci besi berkarat itu. Sepertinya ini yang disebut orang-orang sebagai lorong ketiga, katanya. Mungkin menuju ke ruangan bawah yang belum tercatat di peta kolonial. Tiba-tiba udara berubah dingin. Lampu sorot meredup, lalu mati satu persatu. Hanya tersisa senter di tangan Sinta. Dari balik pintu terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Arya, buka, waktunya sudah tiba." Sinta mundur. "Pak," suara itu nyebut nama Bapak. Arya terdiam. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia mengeluarkan linggis kecil dari tasnya dan mulai mencongkel kunci. Saat kunci itu patah, terdengar suara gemeretak berat seperti rantai dilepaskan. Pintu besi perlahan terbuka, mengeluarkan semburan udara dingin bercampur bau anyir. Lampu kembali menyala. Mereka melihat ruangan besar di balik pintu. Dindingnya batu hitam, atapnya melengkung seperti kubah. Di tengah ruangan berdiri 3 patung manusia dengan posisi berlutut, tangan diikat rantai. Wajahnya mirip dengan 3 sosok yang pernah terekam dalam kamera Raka dan Nadia. Sinta menelan ludah. "Mereka mirip banget, Pak." Arya berjalan mendekat. Ia menyinari salah satu patung. Batu itu tampak baru, terlalu halus untuk usia 100 tahun. Di alasnya terukir tulisan kecil dalam huruf Latin kuno. "Penjaga gerbang, terikat selamanya di bawah darah tanah." Sebelum ia sempat membaca lebih jauh, salah satu pekerja berteriak. Dari belakang mereka, air mengalir deras masuk ke ruangan. Tapi alirannya bukan dari lorong, melainkan dari bawah patung-patung itu. Air berwarna hitam, tebal, dan bergelembung seperti darah. "Cepat keluar!" teriak Arya. Mereka berlari ke arah pintu, tapi saat Sinta menoleh ke belakang, patung di tengah sudah tidak berwajah. Bagian matanya terbuka, mengeluarkan cahaya biru seperti bara. Suara berat menggema di ruangan. Gerbang telah terbuka, yang lama telah bangun. Pintu besi menutup sendiri dengan benturan keras. Sinta menjerit, tapi Arya menariknya. Mereka memukul-mukul pintu, tapi tak bisa terbuka. Lalu terdengar langkah-langkah di balik mereka. Bukan satu, tapi puluhan. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam menyerupai manusia, namun tubuhnya basah dan matanya kosong. Sinta jatuh, menatap makhluk-makhluk itu mendekat. Arya mengangkat linggis, tapi cahaya senter padam total. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara teriakan dan air bergolak hebat. Keesokan paginya, tim penyelamat menemukan ruangan itu kembali tertutup rapat. Air memenuhi lorong bawah. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi di atas lantai aula utama, muncul lumpur hitam dengan satu benda di atasnya. Kamera kecil milik Sinta masih merekam. Ketika videonya dibuka, awalnya hanya menampilkan gambar gelap. Lalu muncul wajah Arya dalam cahaya redup. Ia tampak ketakutan. Suaranya bergetar. "Kalau kau melihat ini, jangan pernah gali ke bawah. Lorong ketiga bukan buatan manusia. Itu penjara untuk sesuatu yang lebih tua dari sejarah kita." Setelah kalimat itu, terdengar suara keras seperti pintu besi dihempas. Kamera terjatuh, dan muncul bayangan besar menyerupai wajah manusia tapi terdistorsi, menatap langsung ke lensa. Rekaman berakhir di sana. Setelah insiden itu, pemerintah menutup seluruh area bawah tanah Lawang Sewu secara permanen. Tapi setiap kali hujan deras, warga sekitar sering melihat cahaya biru muncul dari jendela-jendela lantai bawah, disertai gema suara air mengalir dan ketukan 3 kali dari dalam dinding. Beberapa penjaga lama percaya bahwa lorong ketiga bukan hanya ruangan tersembunyi, melainkan penjara kuno yang dibuat oleh Belanda untuk menahan sesuatu yang mereka temukan saat menggali fondasi.
Sesuatu yang tidak bisa mati. Dan kini, setelah semua gerbang terbuka, Lawang Sewu tidak lagi sekadar bangunan bersejarah. Ia menjadi tempat di mana masa lalu dan arwah yang terikat saling bertemu. Setiap malam pukul 2:13, ketika kota Semarang sepi, orang yang lewat di depannya sering mendengar suara samar dari balik jendela. Lorong ketiga sudah bangun. Kami masih di sini. Suara dari dalam kota. 3 minggu setelah penemuan lorong ketiga, Semarang mulai berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi tanda-tandanya nyata. Setiap malam, air di sungai sekitar Lawang Sewu berwarna lebih gelap. Bau besi tercium di udara. Listrik sering padam di radius 2 km dari gedung itu tepat pukul 2:13. Pemerintah kota menutup akses ke Lawang Sewu. Garis kuning polisi melingkar rapat di sekeliling pagar besi. Tapi setiap malam, warga sekitar masih mendengar ketukan dari arah dalam gedung. Kadang seperti langkah kaki di lantai atas, kadang seperti benda berat digeser. Seorang wartawan senior bernama Rendra, yang pernah menulis liputan tentang sejarah kolonial Jawa Tengah, datang ke Semarang untuk menyelidiki fenomena itu. Ia membawa alat perekam suara, kamera, dan satu tujuan, mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah Lawang Sewu. Rendra menginap di hotel kecil tidak jauh dari gedung itu. Malam pertama, ia menulis catatan di laptopnya sambil membuka arsip Belanda lama yang ia temukan di Leiden. Salah satu arsip menyebutkan hal ganjil, bangunan administrasi kereta di Semarang dibangun di atas reruntuhan fondasi kuil kuno. 3 penjaga ditempatkan di bawah untuk menjaga pintu air yang tidak boleh dibuka. Ia berhenti mengetik. Kata, 3 penjaga, membuatnya teringat berita tentang 3 patung batu yang ditemukan oleh Dr. Arya. Ia mencocokkan peta lama dengan gambar struktur Lawang Sewu yang beredar. Hasilnya membuatnya bergidik. Di bawah gedung itu ternyata mengalir sungai bawah tanah yang terhubung ke pelabuhan lama Semarang. Malam kedua, ia pergi ke lokasi. Dengan izin dari salah satu petugas, ia diperbolehkan masuk hanya di bagian luar gedung untuk mengambil foto. Tapi begitu melangkah ke halaman, udaranya berubah dingin. Jendela-jendela tinggi tampak gelap, tapi di salah satunya ada cahaya biru berpendar. Ia mengangkat kamera dan memotret. Dalam hasil foto pertama, hanya tampak jendela. Tapi di foto berikutnya, muncul bayangan 3 sosok berdiri di dalam, seolah menatap ke arah kamera. Ia menurunkan kameranya, menatap langsung ke jendela itu. Kosong. Rendra mundur perlahan, tapi dari arah pintu utama terdengar suara berat seperti rantai yang diseret. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Hanya daun-daun yang bergerak pelan tertiup angin. Ketika kembali ke hotel, ia memutar rekaman suara dari mikrofon yang ia pasang di saku jaket. Suara langkahnya jelas, tapi di tengah-tengah terdengar sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Suara perempuan berbisik, "Air akan naik lagi." Rendra menatap layar laptop, bingung. Ia membesarkan volume. Di akhir rekaman, terdengar bunyi ketukan 3 kali, lalu suara air bergolak. Keesokan harinya, beberapa warga melapor ke polisi bahwa di sekitar Lawang Sewu muncul kabut tebal dari tanah meski matahari terik. Seekor kucing ditemukan mati di tepi pagar, tubuhnya kering seperti disedot airnya. Seorang pedagang kaki lima yang berjualan di depan gedung bersumpah melihat seseorang berdiri di dalam pagar saat malam, mengenakan pakaian kolonial basah kuyup, tapi wajahnya tidak jelas. Rendra memutuskan mencari bantuan dari Mbah Darto, sesepuh spiritual yang pernah memimpin ritual di Lawang Sewu sebelumnya. Ia menemukannya di rumah sederhana di pinggiran kota. Tubuh Mbah Darto kurus, matanya cekung, tapi suaranya masih tegas. "Kamu mau tahu tentang lorong ketiga?" tanya Mbah Darto. Yang terbuka bukan hanya pintu di bawah tanah. Yang bangun itu bukan roh orang mati. Mereka bagian dari sesuatu yang lebih tua. Orang Belanda hanya menutup apa yang mereka tidak mengerti. Rendra merekam setiap kata. "Apa maksudnya lebih tua, Mbah?" Di bawah Lawang Sewu, ada sungai bawah tanah yang jadi jalur air menuju laut. Dulu, orang Jawa percaya itu gerbang dunia bawah, tempat roh air dan arwah tenggelam tinggal. Belanda menemukan patung-patung itu saat menggali fondasi. Mereka pikir itu batu biasa, tapi setelah dibuka, banyak pekerja hilang. Maka mereka segel lagi. Tapi sekarang, segelnya sudah rusak. Mbah Darto memejamkan mata. Kalau air terus naik,
Seluruh kota akan jadi jalan mereka. Malam itu, Rendra kembali ke dekat lokasi. Ia menempatkan alat perekam di 3 titik. Depan pagar, dekat sumur tua, dan di tembok sisi utara. Pukul 2:13, alat itu menangkap suara aneh. Pertama, bunyi air yang deras, padahal cuaca kering. Lalu muncul suara langkah banyak orang berjalan di air. Dalam rekaman, terdengar samar percakapan dalam bahasa Belanda kuno. Rendra mencoba menerjemahkan. Kalimatnya berarti, kami tidak bisa menutupnya lagi. Mereka sudah naik. Saat Rendra mendengarkan rekaman itu, lampu kamar hotelnya padam. Laptopnya mati total. Di kaca jendela, terlihat pantulan wajahnya sendiri, tapi di belakangnya muncul siluet lain. Sosok perempuan berambut panjang dengan mata biru bercahaya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun di ruangan. Tapi dari bawah pintu, keluar air hitam mengalir pelan. Ia melompat mundur dan berlari keluar kamar. Koridor hotel gelap gulita. Hanya terdengar suara orang-orang berlari dari kamar lain. Beberapa tamu berteriak melihat air keluar dari ventilasi. Dalam hitungan menit, lantai dasar hotel tergenang setinggi betis. Polisi datang dini hari. Mereka menemukan air itu berhenti mengalir sendiri setelah 2 jam. Ketika diperiksa, airnya bening dan tak berbau, tapi meninggalkan bercak biru di lantai. Dari laboratorium, hasil uji menunjukkan kandungan logam dan unsur organik yang tidak dikenal. Keesokan harinya, Rendra diundang ke kantor pemerintah kota untuk memberikan laporannya. Ia menjelaskan semua rekaman, termasuk hasil terjemahan arsip Belanda. Tapi salah satu pejabat menatapnya tajam. Kamu tidak usah sebarkan ini ke media. Kalau publik panik, pariwisata kita habis. Rendra menolak diam. Ia menulis artikel dengan judul, Gerbang Air Lawang Sewu, Misteri yang Belum Tertutup. Artikel itu viral dalam 2 hari. Tapi di hari ketiga, situsnya diretas dan semua tulisannya hilang. Sore harinya, Rendra menerima email tanpa pengirim. Hanya ada 1 kalimat di dalamnya. Jangan datang ke Semarang lagi. Mereka sudah mengenalimu. Malamnya, kamar hotel tempat ia menginap sebelumnya terbakar akibat korsleting listrik. Tidak ada korban, tapi polisi menemukan perekam suaranya di lantai yang gosong. Rekaman terakhir berdurasi 3 menit. Di akhir file, terdengar suara Rendra berkata, kalau air ini terus naik, bukan hanya Lawang Sewu yang tenggelam. Seluruh kota akan jadi bagian dari bawah tanah itu. Setelah itu, terdengar suara langkah cepat, lalu air mendidih. Rekaman berhenti. Rendra tidak pernah terlihat lagi. Semarang kini hidup seperti biasa, tapi warga sekitar Lawang Sewu tahu sesuatu berubah. Sungai di dekatnya mengeluarkan suara seperti bisikan pada malam hari. Kadang terdengar orang memanggil nama seseorang, kadang suara rantai diseret di bawah permukaan air. Beberapa malam, cahaya biru muncul di jendela gedung dan bertahan selama 13 menit. Setelah itu, padam. Orang yang masih berani lewat di depan Lawang Sewu pada jam 2:13 bersumpah mendengar suara dari dalam tanah. Gerbang masih terbuka. Air sedang mencari jalan pulang. Dan di bawah fondasi tua itu, sesuatu terus bergerak pelan, seolah menunggu saatnya muncul kembali ke permukaan. Gerbang terakhir. 2 bulan setelah kejadian aneh di seluruh Semarang, Lawang Sewu menjadi pusat perhatian nasional. Pemerintah pusat mengirim tim gabungan dari arkeologi, geologi, dan militer. Tujuannya jelas, menutup semua akses bawah tanah, menguras air, dan memastikan tidak ada aktivitas berbahaya di dalam. Tapi operasi itu tidak berjalan seperti rencana. Hari pertama, tim menemukan tekanan air yang sangat tinggi di bawah fondasi gedung. Sensor mendeteksi pergerakan tanah seolah ada rongga besar di kedalaman lebih dari 40 meter. Dari sana muncul gelembung gas dengan kandungan logam berat yang tidak dikenal. Beberapa alat listrik macet. Kompas berputar tanpa arah. Komandan lapangan, Letnan Kolonel Bram Santosa, memimpin langsung operasi itu. Ia tidak percaya pada cerita mistis. Baginya, Lawang Sewu hanyalah bangunan tua dengan sistem drainase kolonial yang gagal. Tapi malam pertama di lokasi membuatnya mulai ragu. Pukul 2:13, semua lampu di perkemahan padam bersamaan. Dari arah gedung, terdengar suara rantai panjang yang diseret di lantai. Bram dan anak buahnya menyorotkan senter,
Tapi cahaya menolak masuk ke jendela Lawang Sewu. Dari balik kaca, muncul 3 titik cahaya biru, melayang perlahan, lalu hilang. Keesokan paginya, 2 pekerja yang bertugas di ruang bawah tidak muncul saat apel. Tim penyelamat menemukan helm mereka di tangga menuju lorong, tapi tidak ada tubuh. Di dinding, tertulis dengan lumpur, mereka sudah di dalam air. Sementara itu, Sinta, asisten mendiang Dr. Arya, kembali ke Semarang setelah mendengar kabar operasi militer. Ia merasa bersalah karena meninggalkan gurunya di dalam lorong ketiga. Ia membawa catatan asli milik Arya, berisi peta fondasi dan simbol kuno yang pernah ditemukan di dinding. Ia menemui Letkol Bram di tenda komando. Kalau Bapak terus gali ke bawah, tekanan airnya tidak akan berhenti. Di bawah sana bukan cuma rongga. Itu jalur air kuno. Disegel dengan simbol ini. Ia menunjuk simbol 3 garis melintang. Kalau segelnya rusak, air akan terus naik. Bram menatapnya skeptis. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Kami harus tahu apa yang menyebabkan hilangnya orang-orang itu. Sinta menghela napas. Mereka tidak hilang. Mereka tertarik ke bawah. Bram tetap memerintahkan penggalian. Siang itu, mesin bor mulai bekerja. Suara logam menghantam batu menggema di seluruh area. Tapi saat bor mencapai kedalaman 42 meter, alat itu berhenti mendadak. Tekanan dari bawah melonjak tinggi. Dari celah tanah keluar semburan air hitam yang mengandung serpihan batu. Para pekerja mundur, tapi air itu tidak berhenti mengalir. Dalam beberapa menit, lorong bawah Lawang Sewu kembali terendam. Airnya pekat dan berbau karat. Sinta menatap ke arah gedung. Dari jendela, muncul kabut biru yang bergerak ke langit. Malamnya, Sinta memutuskan masuk sendiri ke dalam Lawang Sewu. Ia mengenakan perlengkapan selam ringan dan membawa kamera kecil yang tahan air. Tujuannya satu, mencapai ruang di balik lorong ketiga dan menemukan sisa catatan Arya. Tangga menuju bawah sudah rusak. Ia menuruni dinding dengan tali, menyelam perlahan ke air hitam. Di bawah permukaan, koridor tampak miring. Dindingnya berubah warna seperti logam tua. Ia melihat bayangan samar di dasar air, bentuk tubuh manusia yang berdiri diam, seperti patung. Tapi salah satu dari mereka menoleh perlahan ke arah Sinta. Ia menahan napas dan berenang lebih cepat. Di ujung lorong, ia menemukan pintu besi terbuka sebagian. Dari dalam keluar cahaya kebiruan. Ia masuk, dan di sana ia melihat ruang besar berbentuk kubah. 3 patung penjaga sudah tidak ada. Di tengah ruangan, muncul pusaran air besar yang berputar pelan. Sinta menyalakan kamera dan berkata lirih, "Inilah sumbernya." Mereka menyebutnya gerbang air. Di sekeliling pusaran itu, simbol-simbol kuno bersinar samar. Di atas pusaran tergantung rantai besar yang terikat ke langit-langit batu. Ujung rantai itu menahan sesuatu yang tampak seperti batu besar berbentuk lonjong. Tapi saat ia mendekat, batu itu bergerak. Dari celahnya keluar tangan manusia berwarna abu-abu pucat. Air di sekitar bergetar hebat. Suara berat bergema di seluruh ruangan. Penjaga telah hilang. Gerbang harus terbuka lagi. Sinta mundur, tapi arus air menariknya kuat. Ia berusaha berenang, namun pusaran itu menyedot semua benda di sekitarnya. Kamera terlepas dari tangannya, berputar cepat, lalu layar gelap total. Di permukaan, Letkol Bram dan pasukannya melihat air memancar dari setiap jendela bawah Lawang Sewu. Tekanannya begitu kuat hingga kaca pecah. Dalam hitungan menit, halaman depan berubah menjadi kolam besar. Dari dalam air muncul kabut biru tebal. Beberapa tentara yang mendekat tiba-tiba berteriak. Mereka melihat bayangan manusia berjalan di permukaan air. Tubuhnya transparan. Salah satu dari mereka berseru, "Itu orang-orang yang hilang." Tapi sosok-sosok itu hanya berjalan tanpa arah, lalu lenyap ke dalam kabut. Bram memerintahkan evakuasi penuh. Namun sebelum mereka meninggalkan lokasi, suara dari arah gedung terdengar lagi. Suara perempuan berbisik. Air mencari jalan pulang. 2 hari kemudian, seluruh area Lawang Sewu ditutup dengan pagar baja. Tim militer menyatakan bahwa seluruh ruang bawah tanah ambruk total karena tekanan air. Tapi rekaman kamera pengintai menunjukkan hal lain. Pukul 2:13 setiap malam, kamera menangkap cahaya biru dari dalam gedung. Lalu muncul siluet 3 sosok berdiri di jendela lantai 2.
Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah jalan raya. Seminggu kemudian, sungai-sungai kecil di sekitar Semarang naik tanpa sebab. Airnya bening tapi memantulkan warna biru di malam hari. Para peneliti geologi tidak menemukan sumber kebocoran dari bawah tanah. Namun alat pengukur getaran mencatat aktivitas mikro yang berasal dari bawah area Lawang Sewu, seolah ada sesuatu yang terus bergerak naik. Sinta tidak pernah ditemukan. Kamera yang ia bawa baru ditemukan sebulan kemudian, terdampar di muara Sungai Semarang. Ketika diputar, isinya hanya 5 menit rekaman. Di menit terakhir, wajah Sinta muncul dalam air, berbisik dengan mata membiru. Gerbang tidak bisa ditutup. Ia bagian dari kota ini sekarang. Kini, Lawang Sewu tampak tenang dari luar. Wisata sejarah dibuka kembali. Pemandu bercerita tentang arsitektur Belanda dan kisah perjuangan masa lalu. Tapi tidak ada yang berani masuk ke area bawah. Beberapa pengunjung kadang mendengar suara langkah air dari dalam dinding. Ada juga yang melihat bekas tangan di kaca setelah hujan. Saat malam, terutama pukul 2:13, genangan di sekitar gedung beriak sendiri meski udara tenang. Warga Semarang percaya bahwa air di bawah Lawang Sewu tidak lagi tidur. Ia hidup. Ia mengingat nama-nama mereka yang pernah membuka gerbangnya. Dan jika suatu malam kamu berjalan di depannya, lalu mendengar suara ketukan 3 kali dari balik pagar, jangan berhenti. Karena itu tanda bahwa gerbang terakhir sudah terbuka. Dan yang menunggu di baliknya bukan lagi arwah, tapi sesuatu yang tak pernah ingin kembali tidur. Lawang Sewu kini bukan hanya saksi sejarah. Ia menjadi pintu yang menghubungkan dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Pintu yang telah terbuka, dan tak ada yang bisa menutupnya lagi. Lawang Sewu tetap berdiri megah di tengah kota Semarang. Dari luar, gedung itu terlihat tenang. Sejarahnya dipelajari wisatawan, dan ceritanya dianggap legenda. Tapi di bawah fondasinya, air hitam dan kabut biru terus bergerak, menunggu siapapun yang terlalu penasaran. Gerbang yang dibuka oleh mereka yang dulu hilang kini menjadi bagian dari kota, menandai bahwa beberapa misteri tidak bisa ditutup, dan beberapa rahasia harus dibiarkan tetap tersembunyi. Setiap malam pukul 2:13, jika kamu mendengar suara ketukan atau bisikan dari arah gedung tua itu, ingatlah, Lawang Sewu bukan hanya bangunan, tapi pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang lebih tua dari waktu.